Jadi kesimpulannya, satu, dengan diterapkannya harga yang terjangkau pada bisnis rumahan ini, diharapkan dapat menunjang permintaan minat pelanggan lebih banyak dan lebih efisien dalam pemesanannya. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi dan struktur organisasi, diharapkan dapat melakukan proses pembuatan lebih cepat, tepat, dan mengurangi terjadinya kesalahan di dalam pembuatan. Perkenalkan, nama saya Misbahus Surur dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan dari diskusi kelompok kami makalah kami. Profil usaha. Nama Dedi Jaya Anyaman, kerajinan tali peti kemas. Pemilik usaha Dedi Setiadi. Alamat usaha Desa Sadang, RT 1 RW 4, Kecamatan Jegulok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kontak personnya 085 615 284 447. Analisis pemasaran. 1. Produk. Adapun kualitas produk, mutu produk yang kami hasilkan memiliki beberapa keunggulan. 1. Memiliki kualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. Nomor 2. Bermacam-macam bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. 3. Hasil sangat rapi, kuat dan tidak mudah rusak. Selanjutnya, analisis pemasaran price. Harga yang akan dikenakan adalah harga yang diperkirakan dan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Setelah menghitung dengan cukup matang, akhirnya kami menetapkan harga awal mula untuk produk yang ditawarkan. Adapun untuk selanjutnya, harga akan sesuai dengan perkembangan selanjutnya. Analisis pemasaran yang ketiga yaitu flash. Untuk tempat utama penjualan dan menjual dan mempromosikan melalui internet dan jejaring sosial seperti media dan blog. Yang pertama, iklan melalui media cetak, postur, dan brosur. Yang kedua, internet, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Yang kedua, sales promotion, promosi melalui pameran browser. Yang ketiga, promosi selling, promosi melalui penjualan langsung ke konsumen atau ke teman. Untuk analisis operasional, untuk yang pertama, jam operasional. Usaha ini mulai beroperasional normal mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore atau pukul 17.00 dan waktu pada hari Minggu, hari libur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 2019-11129. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Misbahus Surur. Baik, analisis operasional. 2. Proses kontrol kualitas. Quality control dilakukan pada setiap tahap pembuatan kerajinan tali peti kemas yang akan dijual kepada pembeli, agar barang yang didapat tidak cacat kualitasnya maupun penampilan. Selain itu juga, quality control dilakukan setiap akan menjual kerajinan pada konsumen. Selanjutnya adalah analisis operasional. 3. Proses operation activity. 1. Proses pembuatan kerajinan tali peti kemas. Berikut adalah gambar-gambar di lokasi tempat pembuatan kerajinan tali peti kemas. Selanjutnya, analisis SDM atau sumber daya manusia. 1. Struktur organisasinya yaitu Bapak Dedi S selaku pemilik, lanjut Misbahus S sebagai asisten. Untuk seksi keuangan ada Rizky D, operasional oleh Kusuma V, dan pemasaran oleh Arif M, serta seksi SDM adalah Setiawan A. Untuk analisis sumber daya manusia, yaitu 2. Perencanaan tenaga kerja.
Untuk usaha awal, saya belum membutuhkan karyawan untuk memproduksi barang. Namun, seiring berjalannya waktu setelah usaha berjalan cukup lama dan pesanan semakin banyak, saya memutuskan untuk merekrut beberapa karyawan. Untuk saat ini, sumber daya manusia telah tersedia, meskipun jumlahnya belum memenuhi, namun hal ini sudah menjadi modal yang luar biasa bagi usaha saya. Apabila permintaan barang meningkat, akan menambah beberapa karyawan lagi. Untuk analisis sumber daya manusia selanjutnya yaitu job description dan job specification. Untuk job description owner, 1. Sebagai pemilik kerajinan tali peti kemas yang bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan serta memantau perkembangan usaha. 2. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi. 3. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi. 4. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di dalam usaha. 5. Mengangkat dan memberhentikan karyawan. Serta 6. Memberikan motivasi untuk semua karyawan agar bisa bekerja dengan giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Setiawan dengan NIM 2019-11136 akan melanjutkan presentasi dari Mas Arif. Analisis SDM atau Job Description Produksi. Memproduksi berbagai kerajinan tali peti kemas yang akan dipasarkan, mengkoordinir dan mengarahkan setiap bawahannya serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpanan atau kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Analisis SDM atau Job Description Pemasaran. Yang pertama, bagian pemasaran bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan pemasaran produk dalam perusahaan sampai ke konsumen. Yang kedua, bertugas untuk melakukan analisis pasar, meneliti persaingan dan kemungkinan perubahan permintaan serta mengatur distribusi produksi. Yang ketiga, menentukan kebijaksanaan dan strategis pemasaran perusahaan yang mencakup jenis produk yang akan dipasarkan, harga distribusi dan promosi. Analisis SDM atau Job Description Keuangan. Yang pertama, menyusun program kerja bidang keuangan. Yang kedua, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran. Yang ketiga, melakukan perencanaan pengelolaan pendapatan dan belanja. Yang keempat, menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset. Yang kelima, menyelenggarakan pengelolaan kas. Yang keenam, melakukan pengelolaan utang piutang. Yang ketujuh, menyelenggarakan sistem informasi keuangan. Yang kedelapan, menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja. Yang kesembilan, menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset. Aspek keuangan atau analisis kebutuhan investasi. Yang pertama, nama barang tali peti kemas, jumlah barang 7 karung, harga persatuan Rp350.000, harga total Rp2.450.000. Yang kedua, kayu bingkirai, jumlah barang 14 potong untuk 1 meter, harga satuan Rp17.000, harga total Rp238.000. Yang ketiga, mur atau baut, jumlah barang 1 dus, harga satuan Rp100.000, harga total Rp100.000. Yang keempat, tali plastik, jumlah barang 1 roll, harga satuan Rp126.000, harga atau total Rp126.000. Yang kelima, bor listrik, jumlah barang 1 piece, harga satuan Rp290.000, harga atau total Rp290.000.
Jadi total semuanya jadi Rp3.204.000. Analisis kebutuhan kerja, 1 biaya operasional. Yang pertama bensin Rp400.000 per bulan. Yang kedua listrik Rp250.000 per bulan. Terus ada gaji atau upah karyawan. Per 1 biji bojok para pegawai mendapat upah sebesar Rp40.000. Jadi biasanya sehari full seorang karyawan mampu menyelesaikan 2 buah bojok sekaligus. Analisis struktur modal. Modal sendiri 20 juta. Analisis rasio keuangan. Penjualan per bulan sama dengan harga kali unit. Tiap harga per 1 unit ialah Rp150.000 dikali 250 unit. Jadi total keseluruhan menjadi Rp37.500.000. Perkenalkan, nama saya Berlian Fedrik Kusuma, NIM 2019-11145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Angga mengenai tentang aspek lingkungan. Yang pertama, lingkungan operasional. Pembuatan kerajinan ini dilakukan di daerah Kudus. Pembeli bisa datang, langsung melihat-lihat produk dan memilih untuk menentukan jenis kerajinan, tali peti kemas yang diinginkan. Yang kedua, lingkungan internal. Sumber daya manusia dari usaha saat ini adalah 5 orang, terdiri dari owner dan karyawan lainnya. Lalu ada yang ketiga, yaitu lingkungan eksternal. Sistem pemasaran bisa dibilang mudah karena masyarakat mayoritas menyukai dan menggunakan kerajinan tali peti kemas. Lalu yang keempat yaitu kesimpulan. Kami memprediksi bahwa hasil analisis dari aspek lingkungan di atas sudah cukup memberi gambaran bahwa akan ada peluang untuk membangun usaha ini. Contohnya dalam penjelasan mengenai sistem pemasaran yang memiliki potensi tinggi jual produknya. Lalu ada aspek yuridis. Yang pertama, usaha ini bergerak di bidang kerajinan seni tali peti kemas. Usaha yang memproduksi kerajinan dengan berbagai pilihan barang yang beragam, dengan harapan disukai seluruh masyarakat yang tidak hanya terbatas di kota Kudus saja. Pemenuhan perizinan legalitas dari segi legalitas usaha. Unit usaha tali peti kemas memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang memiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah SIUP, Surat Izin Usaha Berdagang. Yang kedua, SITU, Surat Izin Tempat Usaha. Yang ketiga, NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang keempat ada NRP, Nomor Register Perusahaan atau TDP, Tanda Daftar Perusahaan. Lalu yang terakhir ada AMDAL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu dengan diterapkannya harga yang terjangkau pada bisnis rumahan ini, diharapkan dapat menunjang permintaan minat pelanggan lebih banyak dan lebih efisien dalam pemesanan. Lalu yang kedua, dengan adanya sistem informasi dan struktur organisasi diharapkan dapat melakukan proses pembuatan menjadi lebih cepat, tepat dan mengurangi terjadinya kesalahan di dalam pengerjaan atau pembuatan.
Jadi kesimpulannya, satu, dengan diterapkannya harga yang terjangkau pada bisnis rumahan ini, diharapkan dapat menunjang permintaan minat pelanggan lebih banyak dan lebih efisien dalam pemesanannya. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi dan struktur organisasi, diharapkan dapat melakukan proses pembuatan lebih cepat, tepat, dan mengurangi terjadinya kesalahan di dalam pembuatan.